Kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 ini? Karena undang-undang ini jelas-jelas tanpa disadari dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ketahui bersama bahwa falsafah kita adalah Pancasila, dan guidance kita dari Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita ketahui bersama, sudah diamandemen sebanyak 4 kali sampai terakhir tahun 2002. Dan ternyata itu menjadi karpet merah terbentuknya semua undang-undang import. Ya, sehingga seperti kita lihat sekarang, kita digiring menuju kepada satu titik terakhir di mana saya mendapatkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang hukum rimba. Ya, yang mengikuti konsep homo homini lupus. Sehingga manusia nanti betul-betul terlihat betul menjadi serigala buat kita yang beriman. Dari nomenklaturnya saja kita bisa tahu bahwa ini bukan nomenklatur yang lahir dari pemikiran anak bangsa. Makanya ada embelnya Omnibus Law. Omni dari bahasa Latin. Omnis, yang artinya adalah semua atau banyak. Omnivora kita ketahui bersama makan semua. Nah, ini semua bus diangkut sama bus supaya no left behind. Tidak ada seorang pun yang tersisa dan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Atau kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya Antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam tempat yang tidak ada pilihan, itu neraka. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want sebagaimana yang kita percayai selama ini. Kemudian di dalam pasal 1 ketentuan umum, definisi kesehatan saja sudah ada yang aneh. Anehnya mereka mengurusi, saya bacakan definisinya ya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik masih oke. Jiwa, ini yang saya persoalkan karena jiwa berhubungan dengan spiritual. Ya, mereka tidak berhak mengatur jiwa kita karena mereka punya jiwa belum tentu lebih baik daripada jiwa kita. Ya, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Lalu undang-undang ini bicara penyakit atau bicara apa? Jangan-jangan bicara tentang kesehatan masyarakat nih. Ini bicara tentang eksploitasi dan dominasi terhadap kesehatan. Karena kalau bukan isu kesehatan, maka tidak akan dia eksploitasi tubuh. Makanya dia giring lewat isu kesehatan dulu. Supaya untuk memungkinkannya hidup produktif. Berarti ini konsepnya industrialisasi. Jadi tubuh manusia akan diindustrialisasi oleh si pengendali. Oleh mereka. Itu. Jadi dari pasal 1 ketentuan umum saja sudah terbaca ada yang janggal. Ya, karena belum tentu si pembuat undang-undang ini punya kesehatan jiwa juga yang baik. Bahkan di ketentuan-ketentuan yang definisi yang lain itu banyak yang menggunakan apa? Sesuai dengan norma agama. Sementara sudah saya katakan di awal bahwa undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Allah di dalam kemerdekaan tubuh manusia. Ya, jadi bertentangan sekali antara isi dan udang di balik batunya. Terus Jenderal, di-explore nanti saya baru intercept dengan beberapa pertanyaan. Kemudian juga di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan khusus yang saya highlight di ayat 1 huruf H. Menerima atau menolak. Jadi setiap orang
berhak menerima. Oke. Ya, kan di atasnya itu setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini pertolongan atau dipaksa mau ditolong. Kan, dua hal yang berbeda. Yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sampai di sini masih oke. Tetapi di dalam pasal yang sama, ayat yang ketiga, tidak berlaku ya. Ada kata-kata tidak berlaku. Dianulir. Oke. Saya bacakan. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Dari mana ukurannya? Data empirik, ya, itu adalah data manipulatif. Karena data empirik berasal dari fakta, betul? Pertanyaannya, faktanya alami atau fakta by design? Ya, fakta yang dibuat. Ya, fakta dibuat. Jangankan cuma sekedar fakta hidup, fakta kematian pun bisa di-engineering. Mati memang, tapi penyebab kematiannya kita harus selidiki. Matinya benar karena apa? Ya, yang berikutnya penanggulangan KLB atau wabah. KLB ini kejadian luar biasa. Nah, ini nanti akan berkorelasi dengan apa yang sekarang sedang diribut-ributkan mengenai polusi. Ya, di mana sementara terpusat di ibu kota. Di daerah lain masih belum semasif yang di ibu kota. Kenapa demikian? Ini berhubungan dengan apa? Anggaran. Karena seringkali saya dapatkan kecolongan. Seringkali langit pun sempat biru. Artinya apa? Anggaran belum keluar, barang itu belum bisa disebar. Ya. Mudah-mudahan paham dengan maksud saya. Iya, paham. Artinya apa? Saya paham, tidak mau going into specific. Menjaga ininya ya. Jadi ternyata sesuatu yang tidak genuine itu ada bolong-bolongnya juga, Bos. Asal kita memang concern, perhatikan. Kalau kita jeli. Itu. Dan sekarang mereka merubah cara penyebaran. Yang selama ini kita lihat suka menggunakan pesawat. Pesawat. Sekarang helikopter. Memang tinggi itu. Nah, seperti yang abang semprot tadi itu. Modelnya mereka begitu sekarang. Ceprot sana, ceprot sini. Ya, dan itu saya abadikan. Walaupun tidak terlalu jelas karena itu. Gitu. Yang berikutnya. Atau wabah. Kalau wabah ini nanti juga tergantung dari pengumuman yang akan dimainkan oleh WHO. Kenapa? Karena undang-undang ini sendiri, Pak, adalah hasil daripada pandemi treaty. Yang dikeluarkan WHO, yang ditandatangani di Davos, Swiss. Dan negara kita sudah menandatanganinya. Artinya kedaulatan kesehatan bangsa sudah diserahkan. Kalau selama ini kita merasakan kedaulatan negara sejak Indonesia berada di bawah United Nations itu sudah zonk, makanya kenapa keributan di mana-mana, kesulitan di mana-mana, itu semua by design. Ya, baik ekonomi by design, baik keuangan by design, dan segala macam energi juga by design. Ya, kemudian seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan gawat darurat dan seterusnya, itu yang penting tadi. Nah, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa undang-undang ini adalah hasil daripada diserahkannya otoritas kesehatan bangsa kepada WHO. Sehingga ini adalah implementasinya. That's why namanya Kesehatan Omnibus Law. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan, kalau abang kenal namanya Agenda 21, Agenda 2021. Ya, Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Di mana ada MDGs. Ini ada kaitannya. 17 program. Yang pertama, no poverty. Tidak ada kemiskinan yang akan terjadi, dimiskinkan seadanya. Ya.
Jadi saya punya semua, dia punya. Ini agendanya selalu apa yang dicanangkan, hasil yang akan dituju adalah kebalikannya. No hunger, tidak ada kelaparan. Yang ada, they will make us. Oke. Dan seterusnya. Termasuk kenapa isu polusi itu sekarang, isu polusi ini polusi ini marah, karena arah ke program ke-7, clean energy. Program ke-7-nya clean energy, supaya semua lari ke mobil listrik. I see. Dengan alasan bahwa minyak yang berasal dari fosil, padahal bukan dari fosil, itu kayak mata air tuh. Nggak mungkin habis. Nggak mungkin habis. Ini punya Tuhan kok, pinter-pinternya manusia ngukur kekuatan Tuhan. Tetapi dulu ya, Rockefeller, dia mencoba memanggil para ahli geologi untuk melakukan apa? Membuatkan naskah akademis. Justifikasi. Sebagai pembenar, bukan kebenaran. Gitu. Ini sebenarnya arahnya semua. Berikutnya di pasal 42. Pasal 42. Ya. Sorry, pasal 5 dulu ya. Pasal 5 dulu. Pasal 5 dulu ya. Saya bacakan ya. Setiap orang berkewajiban, yang saya soroti di sini adalah ayat ketiga. Kewajiban mengikuti program jaminan kesehatan. Which is itu adalah BPJS. Yes. Nah, sementara di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 huruf H, jaminan sosial itu adalah hak. Artinya bukan kewajiban. Artinya kalau kewajiban you have to pay. Tapi jadi kalau hak negara yang ngasih. Termasuk pendidikan. Harusnya gratis. Karena kan concernnya kan pendidikan dan kesehatan itu menjadi hak. Berikutnya pasal 60 mengenai aborsi. Pasal 60. Pasal 60 mengenai aborsi. Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Hukum pidana. Kata kriteria ini menjadi bias. Karena nanti kita nggak tahu dalam PP-nya seperti apa. Kriteria ini menjadi ruang untuk tidak dilarang kecuali pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis. Artinya you can have a deal. Dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. B. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh menteri. Dengan persetujuan wanita hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami. Nah, yang paling menonjol itu yang berikutnya adalah korban pemerkosaan. Itu harus. Saya harus make clear ini ya. Ini ada larangan aborsi, tapi kecuali. Apa masalahnya? Karena kalau di Amerika itu kan biasa ada pro life, ada pro abortion, ya kan? Jadi ada yang kalau Demokrat silakan boleh aborsi, tapi kalau di Republik itu dia lebih suka pro life. Kita pada dasarnya pro life kecuali ya. Nah, apa persoalannya Pak Jenderal? Segala hal yang sebenarnya bertentangan dengan keimanan kita itu akan menjadi terbuka ruangnya karena ada kata kecuali. Karena kriteria tadi membuka peluang. Jadi seperti ini, diperkosa sama itu kan tinggal bagaimana hasil lidik. I know. Jadi kita mau mengatakan bahwa agama melarang untuk melakukan aborsi, kan kira-kira begitu. Tapi undang-undang ini membuka peluang itu. Itu intinya. Jadi dia melegitimasi praktek itu. Betul. Sementara kan selama ini ya kalau kecelakaan bukan berarti boleh diaborsi kan gitu. Itu kecelakaan ya. Di sini dibuka ruang perkosaan. Kan ini kecelakaan sama itu kan beda-beda tipis, Pak. Beda, Beti. Tinggal bagaimana siapa yang ngomong. Pasal berapa lagi? Pasal ini tadi pasal 60, sekarang pasal 64 ya. Pasal 64. Mengenai gizi, Pak. Ini ada kaitan dengan
Sustainable Development Goals mengenai no poverty tadi. Di mana gizi kita itu distandarisasi. Sementara seolah-olah kalau tidak distandarisasi maka hidup mati kita ditentukan oleh mereka. Sementara dulu kakek kita, nenek kita hidup bertahun-tahun sampai puluhan tahun, 90 itu hanya makan singkong. Jadi sebenarnya dia mau menyatakan bahwa hidup mati kamu bukan Tuhan yang menentukan. Gitu. Ini standar gizi yang harus Anda punyai. Anda punyai, tapi nanti bagaimana standar gizi itu artinya apa? No hunger tadi, makanan gue yang kasih. Artinya karena makanan gue yang kasih, ya isinya hanya gue yang tahu. Gue yang tahu. Dan itu bisa memunculkan ketergantungan, bisa memunculkan masih kontrol. Bagus ketergantungan, Pak. Isinya, Pak. Kontrol hidup manusia. Isinya ini poison atau apa? Iya, bisa mengontrol hidup manusia jadinya kan? Iya, bukan cuma mengontrol hidup dan mengontrol jumlah. Sih. Iya. Artinya kalau dia mau minta ini, dia udah bisa. Very easy. Dan makanya dia menggunakan undang-undang kesehatan ini karena apa? Dia mau intervensi tubuh kita dan you tidak punya hak berjalan dengan iman. Contoh yang paling gampang. Seorang muslim dilarang untuk memakan daging haram. Iya. Betul ya Bang ya? Babi misalnya. Iya. Dan artinya tidak ada seorang pun atau undang-undang apapun yang berhak memaksa untuk menerimanya. Betul ya Bang ya? Nah, apa bedanya dengan ini? Bagaimana kalau isinya? I see. Ya, terus kita tidak punya lembaga untuk bagaimana menelitinya dan menjamin isinya. Kalaupun ada lembaga baru terus kemudian ya lembaga itu sudah quote and quote, lalu bilang oh iya ini gimana? Karena tidak ada independensi lagi. Semua ini yang saya pernah sampaikan waktu itu adalah ini adalah total control. Di pasal yang 42 saya lupa tadi. 42. Di pasal 42 mengenai apa? Susu eksklusif. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan susu eksklusif. Susu eksklusif ya ASI dari ibunya, nggak ada yang lain. Tapi di sini dikatakan barang siapa menghalang-halangi, pasal 42. Jadi artinya sama dengan gizi tadi, ditentukan. Jadi sejak si anak di dalam kandungan itu sudah under control by undang-undang ini. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Jadi nggak ada cerita kayak zaman dulu, zaman Nabi, bahwa untuk menyusui itu diserahkan kepada wanita di kampung yang dianggap masih murni, masih apa gitu kan, dulu kan ada ibu susu itu kan. Karena dia bilang ibu susu ibu ya, tapi entah ibunya sendiri atau ibu yang lain. Nah, itu kan belum jelas Pak. Jadi apakah susu eksklusif yang distandarkan dan disediakan gitu, misalnya oleh PMI lah misalnya gitu kan. Jadi ini kan masih bias nih. Berikutnya. Saya kembali lagi. Di dalam ketentuan umum itu juga banyak istilah-istilah asing yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di poin 13, poin 13 halaman 17 itu, mengenai kalibrator in vitro. Dari sini kan jelas kalau undang-undang ini adalah bukan hasil pemikiran bangsa. Ada regennya juga nih, regen dan kalibrator in vitro. Nah itu, kalibrator in vitro itu tidak pernah dibahas, apa itu? Abang pernah tahu fitrah kan? Kalibrator in vitro ini adalah bagian daripada merubah fitrah. Kalibrator, dikalibrasi. Tor itu monitor. In vitro. Ya, terserah mereka mempunyai definisi apa, tapi ini definisi yang saya dapatkan dari Hidayah, bahwa ini adalah konsep untuk memasang chips. Jadi nanti undang-undang ini apa? Akan memaksa orang untuk terhubung dengan teknologi, Pak. Yang Bapak pernah, chip. Ini Pak, Bapak temukan sekarang. Chip itu apa singkatan Pak? C-nya cellular, sel buatan. H-nya hybrid. I-nya internet. P-nya protokol. 2-3 tahun yang lalu kita dengar health protokol. Protokol itu maknanya apa? Aturan. Engineering. Rekayasa. Gitu. Penyeragaman.
Bukan, Pak. Pengkondisian, Pak. Oh, pengkondisian. Oke. Okay. Iya, seragam kan pengkondisian, Pak. Iya. Artinya ini adalah bagian daripada konsep intelijen. Oke. Okay. Konsep apa tadi? Intelijen. Intelijen, oke. Okay. Buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. I see. Nah, jadi dia juga yang buat, dia juga yang ngasih. Iya. Nah, oke. Bapak orang hukum ya, Pak. Iya. Undang-undang ini terbit adalah payung hukum untuk mempersiapkan hajatan yang akan mereka lakukan di depan. Skenario besar ada di depan. Oke. Ini adalah kayak event organizer mau buat lomba acara, mereka bikin dulu panitia dan aturan main itu. Tetapi ini dibuat untuk melindungi permainan yang jahat tapi lewat undang-undang, Pak. Oke. Saya tidak asal bicara, di sini sudah ada, tidak boleh menolak, itu kan jahat. Iya. Mana manusia ini. Sementara dulu di dalam usulan masyarakat tentang hukuman mati bagi koruptor, isu HAM yang dikemukakan. Nah, saya berharap para pakar juga bicara. Dulu kok bicara HAM ributin, sekarang mereka-mereka yang menolak hukuman mati bagi koruptor kok malah bikin yang kayak begini yang lebih mematikan ini, Pak. Oke. Karena ini tidak pandang bulu, Pak. Atau karena masyarakat yang biasanya yang HAM advocate itu nggak paham mungkin dengan undang-undang ini karena undang ini tidak disosialisasikan, Pak. Oke. Dia kan muncul usulannya tahun 2022 bulan Mei. Iya. Hilang, tidak terdengar, terus Februari 2023 muncul, disahkan Juli kemarin. Kembalikan kedaulatan rakyat melalui 7 program kunci. 7 program kunci mengembalikan kedaulatan rakyat. 1. Melunasi semua hutang negara dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang agar rakyat tidak dibebani pajak tinggi untuk bayar hutang pada debitur asing lagi. 2. Menghapus semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 3. Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat agar rakyat bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. 4. Menyelenggarakan kemandirian pangan, sandang, dan papan demi mengembalikan kesejahteraan rakyat. 5. Meniadakan segala bentuk korupsi, diskriminasi, dan polarisasi yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Memperbaiki kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai luhur Pancasila demi menyelamatkan akhlak generasi penerus bangsa yang beradab. 7. Mengembalikan fitrah bangsa sebagai insan Nusantara. Bangkitlah patriot pembela bangsa. FIFA Republik Indonesia. Dharma penghukum pemimpi, patriot pembela bangsa, akan kembalikan kedaulatan rakyat melalui 7 program kunci. Nusantara, ini Nusantara.